Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran? Berikut pengertian, sejarah, dan keutamaannya. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Nuzulul Quran berarti dari dua kata, yakni nujul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Sehingga Nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Sejarah turunnya Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama yang turun pada surat Al-Alaq ayat 1-5, turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, Nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah dan disebut ayat Makkiyah, dan periode Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan dan tauhid dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Keutamaan Nuzulul Quran. Berikut ini adalah keutamaan malam Nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan, lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 1000 bulan memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3. Diampuni dosanya. Orang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dari Allah hingga diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Malam penuh berkah. Malam Nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Selain itu disebutkan malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam salah satu malam di bulan Ramadan. Sahabat yang beriman, itulah pengertian dari Nuzulul Quran dan keutamaan dari malam Nuzulul Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, memasuki bulan suci Ramadan, terdapat amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan oleh umat Islam, salah satunya yaitu sholat tarawih. Meskipun sunnah, namun sholat tarawih memiliki keutamaan yang istimewa bagi yang menjalankannya. Apa saja keutamaan sholat tarawih? Sebelum tahu tentang keutamaan sholat tarawih, kita perlu tahu pengertiannya ibadah malam di bulan Ramadan tersebut. Salawat tarawih sendiri merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan.
Kata tarawih secara bahasa berasal dari bentuk jamak dari kata tarawihah yang artinya yaitu istirahat. Dinamakan tarawih karena setiap 2 rakaat sekali ada istirahatnya. Biasanya selama itu akan diisi dengan bacaan zikir atau sholawat Nabi. Sholat tarawih disebut juga dengan sholat qiyam Ramadan, yakni sholat yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan sholat tarawih juga menjadi jembatan umat Islam untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Ulama salaf 4 mazhab hampir semua sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Ulama lain berpendapat bahwa tarawih boleh dilakukan 8 rakaat. Waktu pelaksanaan salat tarawih yaitu dimulai setelah sholat isya dan berakhir sampai terbitnya fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya, maka harus melaksanakannya terlebih dahulu, karena tidak sah hukumnya jika melaksanakan sholat tarawih tetapi belum mengerjakan sholat isya sebelumnya. Hukum melaksanakan sholat tarawih. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah atau amalan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Hal ini didasari dari hadis-hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat tarawih. Menjadi salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan, tentu sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan bagi setiap orang yang mengerjakannya. 1. Diampuni segala dosa baik di masa lalu maupun sekarang. Salah satu cara melebur dosa adalah dengan menjalankan salat tarawih. Tidak hanya dosa di masa sekarang, akan tetapi Allah juga akan mengampuni dosa di masa lalu setiap umatnya. Tentu saat mengerjakan harus dengan hati yang ikhlas dan tulus. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2. Mendapat pahala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan pasti akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah. Tak terkecuali ibadah sunnah, sholat tarawih. Bahkan pahala yang Allah berikan akan berlipat karena dikerjakan pada saat bulan Ramadan. 3. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara perlahan kita akan menyadari betapa besarnya kuasa Allah yang diberikan kepada setiap manusia, terutama nikmat sehat dan kesempatan untuk menjadi umat muslim yang lebih baik. 4. Sholatnya ibarat sholat semalam suntuk. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam suntuk. Tak hanya itu, masih banyak keutamaan lainnya. Berikut merupakan keutamaan sholat tarawih pada 10 malam pertama bulan Ramadan. Sholat tarawih sangat penting untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam kitab Juratun Nasihin. Nabi SAW ditanya tentang keutamaan tarawih pada bulan Ramadan. Lalu beliau menjawab, pada malam pertama Ramadan, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya suci seperti ketika dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Pada malam kedua, ia dan kedua orang tuanya diampuni dengan syarat kedua orang tuanya mukmin. Pada malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah kalian beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, pengamalan sholat tarawih akan memperoleh pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah memberikan pahala kepadanya orang yang melaksanakan sholat tarawih seperti pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian dia juga akan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah akan memberikan apa yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim. Pada malam ke-9,
Orang yang melaksanakan sholat tarawih seolah-olah dia beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Di malam ke-10, Allah memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat. 5. Menyehatkan badan. Keutamaan sholat tarawih yang terakhir yaitu dapat menyehatkan badan. Selain beberapa keutamaan mulia yang didapat, sholat tarawih juga menyehatkan badan. Karena gerakan sholat yang dilakukan secara berulang-ulang dapat membakar kalori dari makanan yang telah kita konsumsi sebelumnya. Sahabat yang beriman, demikian tadi penjelasan mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Jika aktivitas di malam hari tidaklah padat, usahakan untuk mengerjakan sholat tarawih. Semoga dengan ada informasinya tersebut dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah